Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan Dewan Juri yang saya hormati? Hari ini saya akan bercerita kisah perjuangan pahlawan wanita dari tanah Sunda. Siapa dia? Pakai baju batik di hari merdeka, yaitu si cantik Raden Dewi Sartika. Kisah ini saya ambil dari buku karya Mediana F yang berjudul Raden Dewi Sartika, Pejuang dan Tokoh Pendidikan Wanita. Dahulu, pada masa zaman penjajahan Belanda, tidak semua anak bisa bersekolah. Terlebih lagi anak perempuan. Banyak orang beranggapan bahwa perempuan cukup belajar memasak dan mengurus rumah saja. Sekolah hanya untuk anak laki-laki. Namun di tanah Sunda ada seorang gadis kecil yang memiliki cita-cita besar. Ia lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Bandung, Jawa Barat. Sejak kecil, Raden Dewi Sartika sudah menunjukkan kecerdasan dan keberaniannya. Ia juga senang belajar dan mengajari teman-temannya di halaman rumah. Ayahnya bernama Raden Rangga Somanagara, yaitu seorang pejuang yang menentang keras penjajahan Belanda. Karena keberaniannya, ayahnya ditangkap dan diasingkan ke Pulau Ternate. Sejak saat itu, kehidupan Dewi Sartika berubah. Ia harus tinggal bersama pamannya. Namun kesulitan hidup tidak membuatnya berhenti belajar. Ia mulai mengajari teman-temannya di halaman rumah. Dengan papan tulis sederhana, ia mengajarkan cara menulis huruf, angka, dan sopan santun. Ia percaya bahwa perempuan juga harus pintar. Pada suatu sore, Dewi Sartika kecil sedang mengumpulkan teman-temannya di halaman rumah. Ia berkata, "Teman-teman, ayo kita belajar bersama. Aku akan mengajarkan kalian cara menulis huruf." Lalu temannya bertanya, "Tapi Dewi, kita kan perempuan. Apa kita boleh belajar seperti anak laki-laki?" Lalu Dewi menjawab, "Tentu saja boleh. Perempuan juga harus pintar." Ibunya Dewi datang menghampiri. "Dewi, ibu bangga padamu, nak. Teruslah belajar dan membagikan ilmu ya, nak." "Iya, Bu. Dewi ingin semua anak perempuan bisa bersekolah." Teman-teman, semangat itu terus tumbuh hingga Dewi Sartika dewasa. Ia memiliki cita-cita besar, yaitu mendirikan sekolah khusus perempuan. Yang beberapa tahun kemudian, sekolah itu menjadi awal pendidikan wanita di daerah tersebut. Di suatu hari, Dewi Sartika dipanggil Bupati Bandung untuk mengungkapkan gagasannya. "Mohon berkenan Bapak Bupati, saya mohon izin ingin mendirikan sekolah khusus perempuan." Ada rasa haru dan kagum dari sang bupati, sehingga beliau berucap, "Kalau memang Wi tetap berkeinginan seperti itu, semoga dikabulkan oleh Allah Maha Penguasa Alam. Kita coba membuat sekolah sebagaimana keinginan Uwi." Dewi Sartika tersenyum. "Terima kasih Bapak Bupati." Dewi Sartika sangat senang karena ucapan sang bupati menandakan dukungan dan perlindungan atas rencananya mendirikan sekolah. Pada tanggal 16 Januari 1904, ia berhasil mendirikan sekolah khusus perempuan bernama Sekolah Istri.
Di sekolah itu, seorang inspektur pengajaran Hindia bernama C. dan Hamar sampai bertanya kepada Dewi Sartika, "Dewi, mengapa kamu mendirikan sekolah ini? Lalu, mengapa pula dinamakan sekolah itu?" Dewi Sartika menjawab dengan tegas, "Saya ingin mendirikan sekolah khusus perempuan. Saya ingin menanamkan bahwa pendidikan itu penting untuk perempuan, agar mereka punya rasa percaya diri terhadap kemampuannya." Pada tahun 1914, sekolah itu menjadi awal pendidikan perempuan di Jawa Barat dan berkembang pesat serta menyebar ke berbagai daerah di Pasundan. Berkat perjuangannya, Raden Dewi Sartika diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia. Teman-teman, ternyata pada zaman penjajahan dahulu, untuk sekolah saja membutuhkan perjuangan ya, apalagi bagi kaum perempuan. Maka dari itu, kita harus berterima kasih dan mengenang jasa pahlawan dengan cara belajar dengan giat. Dari kisah Raden Dewi Sartika ini, kita belajar bahwa pendidikan itu penting untuk semua orang. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk belajar. Dan dengan pendidikan, kita akan tumbuh menjadi suatu bangsa yang besar. Mari kita meneladani semangat Raden Dewi Sartika dengan cara yang keren, yaitu rajin belajar, menghormati guru, dan tidak mudah menyerah. Cukup sekian cerita dari saya. Di samping rumah ada pohon aren. Di kaca ada setrikaan. Hei kamu yang kepengen keren, yuk membaca ke perpustakaan. Burung irian, burung cenderawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.